Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kabarnya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan di masa pandemi ini. Selamat berpuasa juga di hari terakhir dan besok kita sudah lebaran, adalah hari kemenangan kita sebagai umat Islam. Tapi jangan lupa tetap jaga social distancing-nya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revo Ramadan. Saya adalah seorang mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan profesi apoteker saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena kami juga kena dampak ya dari pandemi ini, maka memang asa kami untuk menjadi seorang apoteker dalam waktu dekat masih agak tertunda. Mungkin semoga saja didoakan ya dalam waktu dekat pandemi ini berakhir dan kami bisa melanjutkan pendidikan dan jadi apoteker yang amanah ke depannya. Oke, langsung saja ya. Kalau di vlog-vlog kemarin saya itu ceritanya tentang obat sediaan khusus, yaitu obat tetes mata dan tetes telinga. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas dan ngejelasin ke kalian itu tentang antibiotik. Mungkin sudah banyak yang tahu juga ya antibiotik itu apa, tapi saya pengen jelasin lah. Oke, antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi dan mengobati infeksi yang dialami oleh seseorang. Biasanya infeksi itu menimbulkan gejala-gejala, misalnya seperti demam, kemudian pusing, mual, muntah, menggigil, dan masih banyak lagi gejala-gejala yang bisa ditimbulkan dari infeksi ini sendiri. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah ketika kita mengalami gejala-gejala seperti demam, panas, demam, menggigil, dan segala macam itu, apakah kita infeksi? Belum tentu. Nah, dari mana kita harus mengetahui penyebab dari gejala yang kita rasakan itu? Kita periksakan dulu diri kita ke dokter ya, supaya kita tahu penyebab dari gejala yang kita alami itu apa, infeksi bakteri atau bukan. Karena kalau seandainya penyebabnya bukan bakteri ya kita tidak butuh antibiotik. Kalau kita butuh obat pereda nyeri saja mungkin, atau pereda panas saja seperti itu, atau obat mual atau obat muntah. Jadi memang untuk antibiotik ini sendiri penggunaannya harus menggunakan resep dokter ya, wajib hukumnya, karena memang diatur oleh undang-undang. Untuk penggunaan penggunaan antibiotik ini sudah tertera pada pedomannya secara khusus dan itu diatur oleh undang-undang seperti itu. Di luaran sana jujur saja masih banyak yang praktek-praktek yang terjadi, penjualan antibiotik ini dijual secara bebas di beberapa tempat, tidak semuanya. Seperti itu. Nah, maka dari itu saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwasanya untuk pembelian antibiotik itu harus menggunakan resep dokter. Jangan mau kalau kalian datang ke apotik seandainya mengeluh panas, pusing, misalnya mual, terus dikasih antibiotik, jangan mau. Itu berarti si penjual melanggar aturan. Karena penggunaan antibiotik itu yang berhak memberikan rekomendasi adalah dokter, bukannya para penjual, gitu loh. Ya. Jadi wajib kalian pahami dan kalian ingat bahwasanya antibiotik itu bisa didapatkan dengan resep dokter. Kalau seandainya kalian diberikan antibiotik oleh penjual obat tanpa resep dokter, silahkan kalian laporkan ke dinas kesehatan tempat yang terdekat atau bisa ke Badan POM. Karena mereka itu sudah melanggar aturan. Karena itu jelas aturannya diatur oleh undang-undang. Penjualan antibiotik itu harus menggunakan resep dokter. Jangan salah ya. Yang berhak memberikan rekomendasi apakah seseorang itu membutuhkan obat atau tidak, kemudian membutuhkan obat seperti apa, itu adalah dokter. Karena dokter punya legal standing yang sudah baku dan tidak bisa diganggu-gugat menurut saya. Karena memang dokter yang punya ilmu mendiagnosis, kemudian menentukan penyakit apa, penyebabnya apa, penyakit dari seseorang tersebut. Jadi mereka yang berhak merekomendasikan obat apa yang cocok untuk pasien. Oke, jangan sampai terbalik. Memang ada beberapa obat yang bisa diberikan langsung oleh penjual-penjual obat di luar sana di apotik itu, tapi bukan antibiotik ya. Antibiotik itu tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Sama halnya dengan obat-obat psikotropik, itu tidak bisa dibeli secara bebas. Dulu waktu saya punya cerita, waktu saya praktek di lapangan, saya pernah melayani pasien yang bawa sampel obat, ternyata setelah saya lihat itu adalah antibiotik. Dia pengen beli obat yang sama tanpa resep dokter. Akhirnya saya tolak kan, dan dia marah-marah di situ. Dia bilang, saya aja di apotik gede di kota
adalah kotanya, nama kotanya itu bisa dapat dikasih. Terus kenapa di sini nggak bisa? Dia bilang kayak gitu kan. Terus saya cuma jawab, saya di sini bekerja sesuai dengan aturan undang-undang. Saya bilang kayak gitu. Kalau Bapak merasa di sana bisa, ya silahkan beli di sana aja. Saya bilang kayak gitu karena di sini tidak mau melanggar aturan. Akhirnya beliau pergi dengan amarahnya seperti itu. Jadi memang masih banyak ya praktek-praktek penjualan bebas itu karena terbukti memang tingkat resistensi masyarakat Indonesia terhadap antibiotik itu masih tinggi. Resistensi itu apa? Resistensi itu adalah kekebalan. Jadi tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap antibiotik itu masih tinggi. Faktor yang menyebabkan kekebalan itu salah satunya adalah penyalahgunaan antibiotik, yaitu yang berasal dari penjual belian yang tidak diatur, yaitu penjual belian yang asal tuh loh. Jadi tanpa resep dokter diberikan, apa-apa sakit antibiotik, pusing dikit antibiotik, demam dikit antibiotik, seperti itu. Dan ini juga menurut saya masukan ya bagi tenaga kefarmasian untuk bisa menjaga komitmennya. Jangan mau didikte siapapun, karena kita harus menegakkan aturan dengan baik dan bekerja sesuai dengan kode etik kita. Jangan hanya mengejar target omset saja, tapi mengorbankan masyarakat yang harapannya dari rumah itu menginginkan kesehatan, malah kedepannya dapat penyakit baru ya. Saya pesan ke rekan-rekan, kemudian rekan sejawat, teman-teman, senior-senior di luaran sana yang mungkin masih melakukan praktek-praktek seperti ini, cobalah berhenti ya, karena untuk memajukan nama baik profesi kita juga, seperti itu. Oke, yang punya legal standing untuk merekomendasikan penggunaan obat terutama antibiotik itu adalah dokter. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman ya, untuk penggunaan dan pembelian antibiotik itu harus menggunakan resep dokter. Kalau ada kalian temui, silakan laporkan. Penjualan bebas tanpa resep dokter itu silahkan kalian laporkan ke dinas kesehatan, mungkin ke badan POM juga bisa, nanti biar disidak sama badan POM yang pedagang nakal-nakal itu. Oke, apalagi ya yang pengen saya sampaikan terkait dengan antibiotik ini, karena ini saya angkat masalah antibiotik ini karena memang masih sering terdengar di telinga saya pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak beli antibiotik tanpa resep? Saya jawab misalnya nggak boleh, harus pakai resep dokter, tapi saya di situ boleh beli, dikasih. Nah makanya saya angkat topik ini ke sini sebagai pencerahan bagi teman-teman sekalian yang mungkin selama ini tidak tahu, bisa tahu bagaimana cara mendapatkannya. Bukan mungkin kalau secara masyarakat memandang ya, mungkin terkesan rumit, harus ke dokter dulu cuma beli obat gitu doang. Tapi ini lebih dari itu. Sebenarnya kami itu mengedepankan keselamatan kalian. Kalau seandainya kami cuma pengen mau ngejar duit aja, ya bisa aja kami pengen perdagangkan cara bebas antibiotik itu. Cuman kan kami tidak seperti itu. Kami menjunjung tinggi kode etik kami, dan kami tidak ingin masyarakat luas itu malah berdampak buruk setelah mengkonsumsi obat, seperti itu. Oke, sekali lagi saya tekankan, untuk pembelian antibiotik pada kesimpulannya adalah harus menggunakan resep dokter, dan itu wajib, hukumnya wajib sekali ya, wajib sekali. Nanti untuk cara penggunaan mungkin saya akan jelaskan di vlog-vlog selanjutnya. Saya akan spesifikkan misalnya ke salah satu nama antibiotik, mungkin saya akan jelaskan juga dan berbagi cerita ke teman-teman. Tapi pada kesempatan ini saya pengen menyampaikan cara kita mendapatkan itu seperti apa yang legal, itu sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan bila ada kekurangan saya juga mohon maaf. Dan jika ada masukan mungkin untuk vlog selanjutnya kira-kira apa tema yang akan kita bahas, boleh kalian komen di bawah. Nanti saya akan coba lihat, dan kalau seandainya saya
merasa mampu untuk menyampaikan, saya akan sampaikan. Oke. Mungkin itu dulu. Semoga sekali lagi saya ucapkan semoga puasa hari ini berkah dan besok lebarannya lancar jaya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.